Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wulandari Praktikan dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab lampiran soal mengenai pengenalan Pascal dan C++, lampiran soal nomor 3. Di sini kami diperintahkan untuk melampirkan eh, algoritma, flashcode, dan juga flowchart beserta C++ dan juga Pascalnya. Di sini kami pada soal nomor 3 ini disuruh menyelesaikan persamaan kuadrat dengan ketentuan setiap praktikan berbeda fungsi seangkatan. Nah, nilai A, B, dan C-nya berupa fungsi matematika bukan bilangan bulat. Nah, yang ketiga, tampilkan proses penyelesaian per step. Nah, yang keempat, tampilkan kesimpulan nilai X dan X1 dan X2. Nah, untuk algoritma deskripsinya yaitu yang pertama kita mulai terlebih dahulu, selanjutnya inputkan nilai X yang akan digunakan untuk menghitung nilai A, B, dan C. Nah, lakukan perhitungan A, B, dan C di mana A dihitung dengan rumus A sama dengan sin X ditambah 3. Untuk B dihitung dengan menggunakan rumus B sama dengan cos X min 5 dan C dihitung dengan rumus C sama dengan X kuadrat plus 4. Maka akan ada tampilan nilai A, B, dan C. Selanjutnya, hitung diskriminan D dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4A, 4AC dan hitung akar persamaan dari X2 dan X1. Untuk X1 menggunakan rumus X1 sama dengan ini sama dengan menggunakan rumus ABC ya, ABC. Nah, X1 itu sama dengan min B. Nah, kalau di rumus ABC kan min B plus minus. Nah, di sini kita menggunakan plus dulu. Jadi min B plus akar dari apa mutlak D ini per 2A. Untuk X2-nya itu sama dengan min B dikurang akar dari mutlak D per 2A. Maka nantinya outputnya eh, langkah perhitungannya akan menampilkan langkah-langkah perhitungan diskriminan D serta akar-akar X1 dan X2 dan keluarannya berupa kesimpulannya akan menampilkan nilai akhir dari X1 dan X2 dan terakhir selesai. Nah, untuk flashcode-nya itu kita kan menghitung program persamaan kuadrat. Nah, jadi uses CRT made untuk functionnya hitung X rail di mana itu dia menggunakan rail. Nah, ini Beijing kita memulai. Nah, jadi untuk menghitung nilai A kita menggunakan fungsi matematika yaitu sin X plus 2. Nah, kemudian N. Nah, untuk nilai B kita menghitung nilai B dengan menggunakan bilangan real tadi ya. Nah, Beijing hitung nilai B yaitu dengan menggunakan cos X min 3. Kemudian N dan untuk function hitung C X-nya real itu Beijing hitung C dia misalkan akar dari X min eh tadi saya menggunakan ini salah ya. Ini 3, ini 5, ini 4. Nah, akar dari X, SQR ditambah 4. Nah, untuk variabelnya itu kita menggunakan nilai X itu berapa. Nah, maka akan mendapatkan nilai A, B, dan C. Nah, D-nya itu kita
menggunakan rumus ABC tadi ya. Nah, maka untuk mencari nilai X1 dan X2 menggunakan rumus ABC tadi, nah selanjutnya Begin ini untuk memulainya lagi dan CLSCR ini untuk membersihkan layar. Nah, kemudian write memasukkan nilai X, kemudian kita memasukkan nilai X untuk menghitung nilai A itu berapa, B dan C itu berapa, kemudian write learn X. Nah, menghitung nilai A, B, dan C. Nah, lalu kita dapat eh, nilai A dan B, C-nya itu berapa. Nah, kemudian kita menggunakan rumus ABC tadi. Nah, langkah-langkahnya ini D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, untuk selanjutnya, kita menggunakan rumus ABC untuk mengetahui nilai X1 dan X2. Nah, maka kita write learn, hitung akar-akar persamaan. Nah, nilai X1-nya tadi, rumus ABC tadi min B plus minus. Kita gunakan plus dulu akar dari mutlak D tadi per 2A. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghitung X2, kita menggunakan min B, min akar dari mutlak D per 2A. Nah, baru kesimpulan. Kesimpulan ini menampilkan hasil bahwa nilai X1 tadi berapa yang kita dapat dan X2 tadi berapa kita dapat. Nah, lalu untuk flowchartnya itu kita mulai dengan start, lalu kita inputkan nilai X. Nah, lalu dalam prosesnya kita menghitung nilai A sama dengan sin. Nanti kita masukkan nilai X-nya itu berapa. Nah, ditambah 3. Nah, hitung B sama dengan nilai B-nya itu sama dengan cos X min 5. Dan proses menghitung nilai C-nya itu sama dengan X kuadrat plus 4. Nah, kita mengeluarkan output dan menghasilkan nilai A dan nilai A, B, dan C itu berapa. Nah, selanjutnya kita memproses lagi. D-nya itu menggunakan B kuadrat min 4AC. Nah, maka kita dapat nilai D-nya. Nah, berupa keluaran atau output dan mencetak nilai D-nya itu berapa. Lalu kemudian kita menghitung nilai X1 menggunakan rumus ABC tadi, yang mana rumusnya sama dengan min B plus akar mutlak D dikurang 2A. Dibagi 2A. Nah, kemudian kita menghitung X kuadrat sama dengan min B akar dari mutlak D dibagi dengan 2A. Lalu kita menghasilkan outputnya berupa nilai X1-nya itu berapa dan X2-nya itu berapa. Lalu kemudian yang terakhir yaitu N. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan ini codingan sudah saya buat, menampilkan codingan di plus C++. Nah, di sini kita eh, menggunakan include stream karena di soalnya diperintahkan bahwa menggunakan eh, apa selain string tadi, hmm, yang mana di sini kita menggunakan stream dan fungsi CMATE matematika dan kompleks untuk mendukung bilangan kompleks. Nah, di mana using namespace XTD ini untuk kita menggunakan semua eh, fungsi namespace agar tidak mengetikkannya secara berulang. Kemudian kita menghitung fungsi matematika untuk menggunakan fungsi matematika untuk menghitung nilai A, B, dan C. Di mana ini kita menggunakan double hitung hitung A double X. Nah, fungsi ini menerima input X dan menghitung nilai A menggunakan rumus misalkan return-nya sin plus 2. Nah, sin plus 2. Di sini tadi saya menggunakan sin plus 3 plus 5 plus 4. Nah, yang mana tadi fungsi matematikanya itu
itu sin plus 3 ya tadi. Contoh untuk misalnya kita ingin mencari nilai A sama dengan sin X plus 3. Nah, kemudian double hitung B, di mana di sini eh, fungsi ini untuk menentukan nilai B-nya itu saya menggunakan sama dengan cos X min 5. Nah, untuk selanjutnya menghitung nilai C, double hitung C ini retrunnya for X, 2 ditambah 4. Contohnya kita mencari nilai C sama dengan X kuadrat plus 4. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan in main, di mana di sini kita memasukkan nilai X untuk menghitung nilai A, B, dan C. Di sini kita menggunakan apa outputnya memasukkan dengan menggunakan cout dan in untuk memasukkan nilai X. Nah, lalu kita menghitung nilai A, B, dan C menggunakan fungsi yang sudah ditentukan, yaitu A sama dengan hitung A, X-nya tadi berapa kita masukkan, begitu juga dengan B dan C. Nah, lalu kita menggunakan COUT lagi, di mana nilai A itu sama dengan berapa, nilai B itu berapa, dan nilai C itu berapa. Nah, nanti akan tampil bahwa hasil perhitungan nilai variabel A itu berapa, dan B itu berapa, C itu berapa. Nah, lalu kita menghitung diskriminan dan tampilan langkah-langkah perhitungan, di mana ini menggunakan double sama dengan POW B eh, B, 2 dikurang 4 dikali AC. Nah, di mana diskriminan ini untuk menyelesaikan langkah-langkahnya, kita menggunakan diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC, lalu ditambah N lain. Nah, yang mana kita nanti akan menghasilkan nilai diskriminannya itu berapa. Nah, selanjutnya kita menghitung akar-akar atau nilai dari eh, X1 dan X2 itu kita menggunakan kompleks double, di mana X1 sama dengan kita menggunakan rumus ABC tadi, min B plus akar dari kompleks double D, di mana dibagi dengan 2 dikali A. Nah, untuk X2-nya itu kita menggunakan rumus ABC tadi, untuk minus sama dengan min B sama dengan akar dari kompleks double D dibagi 2 dikali A. Nah, tampilan hasilnya tanpa menggunakan fungsi if. Nah, di mana kita menghitung akar-akar persamaannya menggunakan rumus dari ABC tadi, di mana min B plus akar dari mutlak D dikali 2A, dan ditambah N lain. Nah, untuk nilai X1-nya nanti akan tampil itu berapa. Nah, untuk X2-nya itu sama, kita menggunakan rumus ABC, yaitu min B dikurang akar dari mutlak D dibagi dengan 2A, dan ditambah N lain. Nah, untuk nilai X2-nya itu nanti kita akan eh, mendapatkan bahwa nilai X2-nya ini berapa. Nah, kesimpulannya itu berupa cout, nanti hasilnya akan tampil nilai X2 dan nilai X1 dan X2, dan terakhir return dan ditutup dengan kurung kurawal. Oke, kita langsung saja kita run. Nah, nanti kita diperintahkan. Nah, codingan ini menampilkan kita diperintahkan memasukkan nilai X untuk menghitung bahwa nilai A, B, dan C itu berapa. Misalnya X-nya itu kita masukkan 12, 13, 14. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, maka kita akan menghasilkan bahwa nilai A itu 1,4, dan seterusnya nilai B min 2,15, nilai C 145. Nah, diskriminannya dapat min 844,3
13,9. Nah, untuk menghitung nilai akar-akar persamaan kuadrat dari X1 dan X2, maka didapat dengan menggunakan menghitungnya menggunakan rumus ABC tadi, itu 0,376667 dan X2-nya 0,376677. Nah, kesimpulannya bahwa nilai X1 tadi ini dan X2 ini. Nah, coba kita coba lagi untuk memasukkan nilai X-nya itu misalnya 1,2, 3,4, dan 2,5. Nah, maka akan menghasilkan sama nilai A, B, dan C ini nilai A sama dengan 2,93, nilai B sama dengan min 2,63, dan C sama dengan 2,44, dan langkah-langkah penyelesaiannya kita menggunakan rumus ABC ini. Nah, kita dapat nilai diskriminannya itu min 21,6595 dan kita dapat menghitung akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu nilai X1 kita menggunakan rumus ABC, di mana min B plus SQ plus akar ini SQRT dari mutlak D dibagi dengan 2A. Nah, selanjutnya kita mendapatkan bahwa nilai X1-nya itu 0,449797. Nah, X2-nya itu sama, kita menggunakan min B min, karena di rumus ABC tadi plus plus minus, maka X2 menggunakan min, jadi min B dikurang akar dari mutlak D dibagi dengan 2A. Nah, maka menghasilkan nilai X2 sama dengan 0,449797 dan menghasilkan nilainya itu double. Dan kesimpulannya, maka didapat bahwa eh, apa nilai dari X1 dan X2-nya itu ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke program Pascal. Nah, di Pascal ini kita masukkan atau ketikan program persamaan kuadrat eh, di mana di sini ada uses CRT, di mana ini untuk membersihkan layar CRT nanti akan ditutup dengan eh, CLSCR. Nah, di sini kita menggunakan math, yaitu fungsi matematika. Eh, Selanjutnya ada function hitung nilai A, yaitu rel, di mana selanjutnya kita mulai dengan begin untuk memulai suatu pemrograman. Nah, lalu menghitung sama dengan untuk mencari nilai A, ini kita menggunakan apa fungsi sin X plus 3. Nah, di selanjutnya kita masukkan N, dan untuk menghitung nilai B-nya itu sama, kita memulai dengan menghitung nilai B itu saya menggunakan cos X min 5, dan untuk fungsi yang untuk menghitung nilai C-nya itu saya menggunakan akar dari X plus 4. Nah, di sini ada lagi yang namanya variabel, di mana di sini eh, saya memasukkan variabelnya itu X, A, B, C, D, diskriminan, dan X1, X2. Nah, kemudian kita mulai lagi yaitu begin. Nah, di sini ada CLSCR yang mana ini untuk membersihkan layar, di mana write yaitu memasukkan nilai X untuk menghitung nilai A, B, dan C. Nah, di mana di sini kita menggunakan write learn. Di sini nanti kita akan diperintahkan bahwa kita ingin menggunakan nilai X-nya itu berapa. Kemudian kita menghitung nilai A, B, dan C. Nah, menghitung nilai A, B, dan C ini menggunakan X yang kita inputkan tadi berapa. Nah, write learn ini kita eh, dapat menghasilkan bahwa nilai B-nya itu berapa
A-nya itu berapa dan C-nya itu berapa. Nah, kemudian kita mencari diskriminannya, yaitu akar dari B dikurang dengan 4 dikali AC. Nah, kemudian kita menyelesaikan langkah-langkah perhitungan diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, nanti akan dapat nilai diskriminannya. Kemudian kita mencari nilai dari akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu X1 dan X2 menggunakan rumus ABC tadi, yaitu min B plus akar dari mutlak D dibagi dengan 2A. Nah, X2-nya itu sama dengan min B dikurang akar dari mutlak D dibagi dengan 2A. Nah, kita hitung akar-akar persamaan kuadrat ini menggunakan Rydland. Jadi X1 sama dengan min B plus SQRT diskriminan dibagi 2A. Nah, ini nanti eh, kita masukkan nilai X1 dan X2 menggunakan rumus ABC min B SQRT diskriminan dikurang 2A dibagi dengan 2A. Nah, maka kesimpulannya atau outputnya ini akan menghasilkan nilai X1-nya tadi berapa, X2-nya tadi berapa, dan diakhiri dengan Rydland, dan terakhir diakhiri dengan N. Jangan lupa diketikkan titik. Nah, lalu kita eh, tekan menu run. Nah, kemudian kita diperintahkan atau inputnya kita akan input nilai X untuk menghitung nilai A, B, dan C. Misalkan di sini kita memasukkan nilai X-nya itu misalnya 2,1, 2,1, 1,3, dan eh, 3,4. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka akan didapat bahwa nilai dari A-nya itu yaitu 3,86, B-nya min 5,50, dan C-nya 8,441. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian menghitung diskriminannya itu tadi menggunakan rumus sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana kita memasukkan nilai B-nya itu tadi tampil ya min 5,50 kuadrat, kita kuadratkan dikurang dengan nilai 4AC, yang mana nilai A-nya tadi kita dapat 3,86 dikali dengan nilai C 8,41, maka dapat nilai diskriminannya sama dengan min 99,66. Dan selanjutnya kita eh, menghitung ini tadi 1,2, misal 3,5. Nah, tadi selanjutnya kita menghitung nilai diskriminannya tadi dapat menghitung akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, yang mana kita menggunakan rumus ABC tadi, nah didapat bahwa tampilan inputnya yaitu nilai X1 menggunakan rumus ABC didapat bahwa nilainya 1,61, dan selanjutnya nilai X2-nya didapat 0,43. Nah, kesimpulan bahwa didapat bahwa nilai X1 1,61 dan X2 0,43. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan eh, kesalahan dalam tutur kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.